Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qaili fi kitabihil karim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qaili fi hadithihi syarif idza tabaya'tum bil 'ainah واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله لكم ذلا لا ينزعه الله من قلوبكم حتى ترجعوا إلى دينكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ikhwatal iman, para pemirsa Markas Inayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pada kajian kali ini kita akan mentadaburi ayat pertama hingga 7 atau 8 dari surat Al-Isra. Surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi makar kaum musyrikin dan kaum Yahudi. Surat Al-Isra merupakan surat yang pertama kali atau yang pertama-tama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sering disebut dengan Al-Itaq Al-Awwal. Al-Itaq Al-Awwal itu surah-surah yang sejak awal telah diturunkan. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menyebutnya juga dengan At-Tilad, yaitu surah-surah yang pertama beliau ambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat ini senantiasa dibaca oleh Rasulullah SAW bersama surat yang lain, yaitu surat Az-Zumar, setiap malam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Bila Rasulullah SAW senantiasa membacanya setiap malam, tentu hal ini menunjukkan begitu agungnya surat Al-Isra. Pada kesempatan yang berbahagia ini dan dengan waktu yang relatif singkat, kita akan mencoba memetik pesan-pesan dari 8 ayat yang pertama dari surat yang agung ini. Tentu dengan keyakinan bahwa setiap kalamullah azza wa jalla, setiap ayat-ayat Al-Quran memiliki nilai sangat agung, dan jika mengandung pesan, maka ingatlah bahwa pesan tersebut adalah pesan terbaik. Karena apa? Karena yang memberi pesan adalah Allah Jalla Jalaluh. Wa man asdaqu minallahi haditha. Siapa yang lebih benar perkataannya dari perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man ahsanu minallahi qila. Dan mana yang lebih baik ucapan dan perkataannya selain ucapan dan perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa iyyakum, rahimani Allah wa iyyakum. 8 ayat pertama ini jika kita bagi, maka ada 3 bagian yang sangat penting. Bagian yang pertama, secara umum ayat 1 menjelaskan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana peristiwa ini menunjukkan kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam dan juga sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga, Allah menyebutkan dua nabi, yaitu Nabi Musa dan Nabi Nuh alaihi wassalam. Dan ayat yang keempat hingga 8, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dengan jelas dan gamblang kondisi kaum Bani Israel agar menjadi pelajaran bagi kita semua. Jadi ayat 8 ini bisa kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama selagi tentang kisah Isra dan Mi'raj. Kemudian kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua nabi, Musa alaihissalam dan Nuh alaihissalam. Dan ketiga, dari ayat keempat hingga ayat ke-8 tentang kaum Bani Israel agar menjadi pelajaran bagi kita semua. Tentu jika satu persatu kita tafsirkan, kita selami ya mutiara-mutiara di dalamnya kita raih, tentu tidak akan cukup dalam waktu yang singkat ini. Sehingga kita hanya akan mentadaburi ya secara singkat, dan yang lebih penting tadi memetik pesan-pesan tadabur. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tadabur adalah usaha untuk mendapatkan pesan, untuk memetik pesan yang ada di balik ayat yang kita baca atau yang kita dengar. Baik, ikhwan akhwat rahimani Allah wa iyyakum. Jika kita membaca ayat yang pertama, yang kedua, hingga ayat ke-8, dan khususnya pada ayat yang pertama, maka pesan yang paling penting dalam ayat tersebut adalah pesan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan tentang akidah, pesan tentang tauhid, pesan tentang ma'rifatullah. Inilah pesan teragung. Ya, kenapa? Karena bukan hanya pesan yang ada atau terkandung dalam surat Al-Isra ini saja, atau ayat yang pertama dan seterusnya. Bahkan ini adalah pesan dari Al-Quran. Dari Al-Quran secara umum, pesannya mengandung pesan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha berkuasa, yang maha besar. Sehingga Allah lah yang berhak dia diimani, diyakini, kemudian diibadati. Inilah pesan keimanan, pesan akidah. Jika kita lebih mendalam membaca ayat tersebut, kita akan dapatkan ayat pertama saja. Allah menyebutkan Subhanalladzi. Diawali dengan kata tasbih, yang hakikatnya adalah pensucian. Maha suci Allah. Subhanalladzi artinya subhanallah alladzi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Akan banyak dalil-dalil dan bukti-bukti yang menguatkan pesan ini. Pesan keimanan kepada Allah. Pesan pengagungan kepada Allah. Pesan tauhidullah. Allah Maha Suci dari segala cacat, dari segala kekurangan. Dan ini ditunjukkan oleh bukti yang nyata, bukti yang jelas, yaitu peristiwa Isra. Peristiwa diperjalankannya Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sungguh Allah Maha sempurna kekuasaannya. Sungguh Allah Maha sempurna kekuatan, kerajaan. Tidak ada cacat dan tidak kekurangan. Bagaimana tidak? Dalam waktu yang sangat singkat, Rasulullah bisa sampai ke Baitul Maqdis yang biasanya saat itu memerlukan waktu kurang lebih 1 bulan. Dengan kendaraan yang tidak dimiliki oleh makhluk sekalipun, yang
paling kaya saat itu, Buraq, ditemani oleh malaikat yang paling mulia itu Jibril alaihissalam. Bagaimana Allah mentakdirkan kemudian mengizinkan dengan maha kuasanya, maha rajanya, maha besarnya, maha agungnya. Ini tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah tidak ada cacat sama sekali. Dan juga Allah maha suci atas dusta yang dikatakan oleh musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulnya. Karena ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, orang-orang kafir Quraisy mendustakannya. Tidak mungkin terjadi Isra dan Mi'raj. Mereka berdusta dan mendustakan peristiwa agung ini. Maka Allah Maha Suci dari kedustaan mereka. Ini bukti ya yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina. Kembali lagi Allah tegaskan bahwa ini adalah tanda kebesaran Allah. Linuriyahu, memang Rasulullah yang langsung melihat tanda kebesaran Allah, yang langsung merasakan tanda kebesaran Allah dengan di Isra dan Mi'rajkan. Kemudian ketika beliau dimi'rajkan ke langit, beliau melihat bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah itu begitu jelas. Dan Rasulullah setelah mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah tersebut, bertambah keimanannya, bertambah keagungannya, bertambah akidahnya, bertambah tauhidnya. Maka pantas Rasulullah SAW adalah hamba yang paling mengetahui Allah, hamba yang paling mengenal Allah, dan hamba yang paling besar keimanan, keyakinan, tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ketinggian ubudiyah Rasulullah SAW, inilah kemudian beliau mendapatkan kemuliaan Isra dan Mi'raj ini. Karena Isra dan Mi'raj merupakan tanda kemuliaan bagi Rasulullah SAW. Dan perhatikan ketika Allah menyebutkan Subhanalladzi alladzi asra bi'abdihi. Maksudnya Allah yang telah memperjalankan hambanya. Allah menyebutkan kata hamba, kata ubudiyah, kata penghambaan. Penghambaan yang lahir dari keyakinan hati, dari keimanan hati, dari akidah yang ada dalam hati, dari tauhid yang ada dalam hati. Inilah yang akan Allah lihat. Inilah yang menjadi ukuran serta barometer di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tergantung ubudiyah, tergantung penghambaan seseorang kepada Rabb-nya, maka dia akan mendapatkan kemuliaan dari si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pesan keimanan para ikhwan dan akhwat. Dan sesungguhnya pesan ini akan senantiasa kita dapatkan ya dalam ayat-ayat setelahnya. Coba nanti insya Allah akan kita ketahui bersama. Kemudian pesan yang kedua, sekali lagi kita akan sangat singkat karena dibatasi oleh waktu. Kalau bisa saya simpulkan, di mana di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dua nabi yang mulia, termasuk Nabi Ulul Azmi, Rusulul Azmi, yaitu Nabi Musa dan Nabi Nuh alaihissalam. Maka pesan ini adalah pesan qudwah, pesan tauladan, contoh. Seolah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberi contoh kepada Rasulullah SAW tentang siapa Nabi Musa, siapa Nabi Nuh. Jika Rasulullah Sayyidul Mursalin masih mencontoh
nabi-nabi yang lain yang padahal lebih rendah derajatnya dari beliau, karena beliau mengatakan ana sayyidul mursalin. Beliau afdhalul anbiya. Jika beliau mencontoh dalam kebaikan tentunya, maka apalagi kita umatnya. Dan seharusnya ini menjadi karakter kita untuk terbiasa mencontoh. Tidak malu mencontoh, tidak sombong untuk mencontoh, tidak anti atau alergi untuk mencontoh, tentu kebaikan, mencontoh kebaikan. Meskipun dari orang atau dari siapa saja yang mungkin lebih rendah dari kita, mungkin lebih kecil dari kita, ya, tapi kebaikan yang ada pada orang lain, khususnya yang tidak dimiliki oleh kita, seharusnya kita termotivasi untuk mendapatkannya. Ini pesan qudwah. Kemudian lebih khusus, qudwah apa yang harus kita contoh? Allah berfirman di ayat tentang Nabi Musa, kata Allah, wa ataina Musa al-kitab. Kami telah memberi Musa al-kitab, Taurat, wa ja'alna hudan li bani Israel. Dan kami jadikan Taurat itu petunjuk. Ini pesan yang sangat penting untuk berpegang teguh kepada kitabullah, kepada Al-Quran. Jika Taurat diturunkan kepada Nabi Musa dan umatnya, maka kita umat Rasulullah memiliki Al-Quran, kitab yang lebih sempurna karena kitab tersebut menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Dan ajib, para ikhwan dan akhwat, tentang Al-Quran ini di surat Isra secara umum itu begitu nampak dan jelas. Seandainya ada waktu, insya Allah bisa kita ketahui, ya, bagaimana pesan tentang keagungan Al-Quran di dalam surat Isra ini. Tapi dalam ayat yang singkat ini, ya, bisa kita petik bahwa menjadikan kitabullah sebagai pedoman, sebagai petunjuk, ini merupakan jalan para anbiya. Kemudian disinggung lagi, sesungguhnya Al-Quran, sesungguhnya Taurat, sesungguhnya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuannya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dikenal, lebih diyakini, lebih diimani, sehingga tidak diibadati kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat jelas dalam penutup ayat tersebut, alla tattakhidhu min duni wakila, agar kalian tidak menjadikan selainku wakil, sandaran, ya, tujuan. Oleh itu kita wajib menyandarkan segala urusan kita hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bentuk ubudiyah yang sangat tinggi, itu tawakal, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sandaran. Ini adalah inti dari ubudiyah. Kalau bukan karena keimanan dan tauhid, maka mustahil kita bisa mewujudkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentang Nabi Musa. Contoh Nabi Musa dalam berpedoman kepada kitabnya, Taurat. Dan ini kita dapatkan begitu jelas dalam agama kita, di mana Rasulullah SAW selalu mengingatkan, mengajak, ya, agar kita berpedoman kepada Al-Quran Al-Karim dan sunnahnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti dalam hadisnya, taraktu fikum amrain lan tadhillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnata nabiyhi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian begitu dia Nabi Nuh disebutkan setelah ayat berikutnya, zurriyata man hamalna ma'anu innahu kana 'abdan syakura. Begitu dia Nabi Nuh. Telah dari Nabi Nuh
ingatkan Nabi Nuh, kenapa? Karena sesungguhnya Bani Israel, ya, dan kita semua merupakan keturunan Nabi Nuh. Kenapa? Karena sebagai kita ketahui bahwa tidak ada yang selamat dari azab banjir yang maha dahsyat yang menenggelamkan seluruh penghuni dunia saat itu kecuali umat Nabi Nuh yang bersamanya, ya, di dalam kapal atau perahu yang dibuatnya. Mereka yang selamat. Kemudian lahirlah dari keturunan mereka bangsa-bangsa setelahnya, termasuk kita. Maka kalau kita mengingat dan mengembalikan garis keturunan kita, maka sebenarnya kita akan kembali kepada Nabi Nuh. Allah ingatkan, zurriyatan man hamalna ma'anu. Inilah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya Allah tidak takdirkan kita menjadi keturunan Nabi Nuh alaihissalam, maka kita tidak akan ada sesungguhnya. Maka nikmat yang paling besar adalah nikmat kehidupan, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita. Begitu banyak ayat-ayat tentang penciptaan manusia. Bahkan dari mulai awal penciptaan, ya, dari setetes mani, yang Allah telah mengingatkan kita bahwa ini adalah nikmat yang paling besar. Hal atta 'ala al-insani hinun min ad-dahri allam yakun syai'an madhkura. Ya, sebenarnya kita tadinya nggak ada. Ya, tadinya kita tidak ada, tapi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, memberi nikmat kepada kita, menciptakan kita, ya, dari kedua orang tua kita melalui proses yang semua kita mengetahui. Ini diingat, kata Allah. Ingat, wahai keturunan Nabi Nuh, sesungguhnya Allah lah yang menyelamatkan nenek moyang kalian. Allah yang kemudian memberi nikmat, ya, memilih kalian terlahir di dunia ini. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Maka kata Allah, zurriyatan man hamalna ma'anu innahu kana 'abdan. Sesungguhnya Nuh itu adalah hamba. Kembali diingatkan hakikat ubudiyah. Inilah sesungguhnya tugas kita di dunia. Inilah sesungguhnya misi penciptaan kita dan bangsa jin, yaitu tentang ibadah. Innahu kana 'abdan. Nuh adalah hamba syakura, yang banyak bersyukur. Kenapa disebutkan karakter syukur? Karena sesungguhnya rasa syukur itulah yang akan mengenalkan kita kepada Allah. Karena syukur berarti kita mengingat nikmat yang Allah berikan. Karena syukur berarti kita mengingat kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat sifat Allah yang maha rahim, maha rahman. Dari siapa nikmat-nikmat ini? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada nikmat yang kita rasakan melainkan dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Maka jika seorang hamba selalu mengingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya dia akan mengingat Allah, dia akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sangat erat kaitan antara ubudiyah dan rasa syukur. Ini yang harus kita contoh dari pribadi dari seorang Nabi Nuh alaihissalam. Dan Rasulullah SAW mencontohnya, bagaimana tidak? Beliau adalah orang yang paling pandai bersyukur. Ketika ditanya, wahai Rasul, kenapa engkau salat hingga terbengkak-bengkak kaki engkau? Salat hingga terlelah-lelah. Bukan engkau telah diampuni dosa, dan kau adalah orang yang pertama kali membuka pintu surga. Apa jawaban Rasulullah? Afala akunu abdan syakur. Apakah aku tidak layak atau tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Inilah sekali lagi nilai yang harus kita contoh para ikhwan dan akhwat sekalian, ya. Jadi kaitan tadi menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita, sebagai petunjuk, dan juga senantiasa menjadi hamba yang pandai bersyukur. Inilah kandungan yang kedua yang sangat penting dari
kita simpulkan adalah pentingnya qudwah, pentingnya menjadikan tauladan. Jadikanlah tauladan Rasulullah SAW, jadikanlah tauladan sebagai tauladan para nabi, jadikanlah tauladan para sahabat, jadikanlah tauladan para tabi'in, jadikanlah tauladan setiap orang-orang yang meniti jalan mereka. Wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kemudian yang terakhir dari ayat keempat ke 8, ini semua tentang Bani Israel. Allah menggambarkan kondisi mereka. Ada saatnya mereka dalam kondisi berjaya, kuat, menang, menjadi bangsa yang memimpin karena mereka memiliki kekuatan. Tapi ada kalanya mereka menjadi bangsa yang hina, bangsa yang terusir, bangsa yang dizalimi. Ini kondisi yang Allah gambarkan. Tentu banyak sekali penafsiran, banyak sekali penjelasan tentang Bani Israel jika kita merujuk kepada tafsir ayat keempat hingga ayat ke-8 ini. Tapi pesan yang ini petik, pesan pentingnya ini yang ingin kita petik adalah bahwa sumber segala kebaikan adalah ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, sumber segala kebaikan. Kebaikan apa saja? Yang menginginkan kejayaan, yang menginginkan kemenangan, yang menginginkan kebaikan di dunia, keberkahan, kesejahteraan, keamanan, semua kebaikan. Sumbernya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kita ketahui dalam sejarah panjang Bani Israel. Ketika mereka beriman kepada Nabi Musa, ya, mereka diberi nikmat tersebut. Ya. Ketika mereka beriman kepada Nabi Musa, taat kepada perintah Allah dan perintah Nabi mereka itu Nabi Musa alaihissalam. Kita tahu sejarah yang panjang itu. Kemudian sebaliknya, sumber segala keburukan dan kerusakan adalah durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber segala keburukan, kekalahan, kehancuran, kemiskinan, ya, kemudian kezaliman dan segala keburukan-keburukan adalah sumber semuanya kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini Allah tegaskan dalam ayat-ayat tersebut. Hingga Allah menutup di ayat ke-8, ya, wa in udtum udna. Ini adalah kaidah dan rumus. Jika kalian berbuat ketaatan, jika kalian taat, maka akan kami balas juga. Dan begitu sunatullah. Jika taat, akan kami beri kebaikan. Wa in udtum udna. Tapi sebaliknya, jika kalian durhaka lagi, kami juga akan mencampakkan kepada kalian keburukan. Dan ini menjadi kaidah. Setiap kali kita taat, maka kebaikan akan kita dapatkan. Kebaikan tadi yang saya sebutkan begitu banyak. Tergantung apa yang kita inginkan. Dan jika kita kembali mendurhakai Allah, maka kita pun akan mendapatkan keburukan tersebut. Ini adalah kaidah. Sehingga para ulama mengatakan kisah Bani Israel ini seharusnya dijadikan pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita terjerumus, ya, seperti terjatuhnya dan terjerumusnya Bani Israel dalam kehancuran disebabkan kedurhakaan mereka. Dan para ikhwan dan akhwat, azanallahu wa iyyakum, kaum muslimin telah merasakan janji Allah ini. Kalau kita melihat sirah Rasulullah SAW dalam sebuah perangan yang semua kita kenal, itu perang Uhud misalnya. Ketika kaum muslimin taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah berikan kemenangan. Sehingga meskipun dengan kekuatan yang lebih kecil
lebih sedikit kaum muslimin di awal peperangan mampu mengalahkan musuh mereka, kaum kufar, dengan jumlah yang lebih besar. Sampai terbirit-birit, sampai lari kaum kufar. Karena kaum muslimin taat kepada Allah dan Rasulnya saat itu. Tapi ketika terjadi kedurhakaan, kita terjadi maksiat, maka kemenangan yang tadinya sudah ada di depan mata akan diraih, kemudian berubah menjadi sebuah kekalahan, menjadi sebuah kehancuran. Maka sebagai kita ketahui, setelah ada maksiat, setelah ada ketidaktaatan kepada Rasulullah, maka terjadilah kekalahan di tengah-tengah kaum muslimin saat perang Uhud tersebut. Kemudian berjatuhanlah yang syahid, bahkan Rasulullah SAW pun ya, mendapatkan akibat dari ulah sebagian kaum muslimin saat itu yang tidak taat kepada Rasulullah SAW. Ini contoh yang nyata. Maka dalam Al-Quran disebutkan ketika terjadi kekalahan di perang Uhud, mereka kaum muslimin saat itu mempertanyakan, dari mana terjadi kekalahan tersebut? Kenapa terjadi kekalahan tersebut? Allah mengatakan, qul huwa min indi anfusikum. Ya, itu disebabkan karena ulah diri kalian. Oleh karena itu sekali lagi sudah menjadi sunatullah. Ya. Realita, banyak bukti dan realita yang pernah dirasakan oleh kaum muslimin. Ya. Ketika mereka taat kepada Allah, maka mereka akan mendapatkan kejayaan. Dan ketika mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mencapakan kekalahan. Inilah 3 pesan saya kira yang sangat penting yang bisa kita petik dari 8 ayat pertama dari surat Al-Isra. Tentunya kalau kita menjadikan ayat-ayat tersebut sebagai cermin ya dalam menyikapi kondisi kaum muslimin saat ini yang sedang terjadi misalnya di tanah Palestina, di mana saudara-saudara kita kaum muslimin di genosida ya, dihancurkan, kemudian dimusnahkan. Kemudian jangan lupa juga di belahan bumi di sana juga masih banyak kaum muslimin yang lemah, kemudian tertindas. Belum lagi banyak sekali di belahan bumi ini kaum muslimin yang mengaku Islam, menggunakan pakaian-pakaian Islam, tapi jika kita lihat perilaku mereka, kita lihat tingkah laku mereka, sikap mereka justru jauh dari nilai-nilai Islam. Ini sebuah fenomena umum. Kita tidak hanya melihat kehancuran yang ada di tanah Palestina, kehancuran fisik, tapi juga kita melihat kehancuran moral, kehancuran kepribadian, kehancuran keluarga kaum muslimin. Ya, meskipun secara fisik mungkin tidak hancur, mereka memiliki rumah yang bagus, memiliki kendaraan yang bagus, tapi jika kita lihat perilaku, kita lihat akhlak, dan lebih penting kita lihat ubudiah mereka, maka sesungguhnya fenomena kehancuran ini sedang merajalela di tengah-tengah kaum muslimin. Ingat, kehancuran itu, kerusakan itu tidaklah terjadi kecuali karena ulah kaum muslimin sendiri. Allah berfirman, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum bima amilu la'allahum yarji'un." Dan Allah mengatakan ya bahwa ifsad la tufsidunna fil ardi marratain, bahwa kerusakan yang terjadi itu akan Allah balas dengan balasan yang setimpal. Oleh karena itu ini saatnya menjadi momen untuk evaluasi secara menyeluruh, pribadi, keluarga, kemudian juga kaum muslimin secara keseluruhan. Mengapa terjadi
kelemahan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Kemudian yang tidak kalah penting juga dari hal itu adalah hal ini juga menjadi motivasi di tengah-tengah kehancuran, di tengah-tengah kelemahan kita. Karena sungguhnya kaum mukminin tidak pernah berputus asa. Di tengah-tengah kehancuran, di tengah-tengah kesempitan, di tengah-tengah kelemahan, tapi obor optimisme, kemudian husnuzan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, izzah, iman, keyakinan itu tidak pernah padam di dalam hati-hati kaum muslimin. Jika kita mengetahui bahwa kisah Isra dan Mi'raj itu hadir ketika Rasulullah merasakan kesedihan yang sangat dalam, kematian istrinya, kematian pamannya, kemudian umatnya yang saat itu lemah, terintimidasi, terzalimi, keadaan yang begitu menyedihkan Rasulullah SAW, tapi Allah menghibur Rasulullah, Allah mensupport agar beliau tetap optimis, dan itu Rasulullah yang selalu membangun optimisme dalam kehidupannya, mengajarkan kepada umatnya, di tengah-tengah kehancuran sekalipun, di tengah-tengah gempuran musuh, kepungan musuh sekalipun, tidak boleh pesimis. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita yakin, selama kita memiliki tauhid, akidah yang benar, dan kita menjauhi penyebab-penyebab kerusakan, penyebab-penyebab kehancuran, yaitu maksiat dan durhaka, maka kita yakin bahwa kemenangan, bahwa kebaikan, bahwa kejayaan dan perubahan itu akan kita raih. Para ikhwan akhwat, akan sangat panjang jika kita terus mendalami ayat-ayat di dalam surat Al-Isra, ayat pertama, ayat ke-8 ini, karena waktu kita harus mencukupkan, sehingga di sini mudah-mudahan sekali lagi kita terus melazimkan, merutinkan tadabbur, ya, dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan tadabbur inilah kita akan mendapatkan pesan-pesan Al-Quran untuk diamalkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.